di industri yang adalah ekonominya berbasis pada alat produksi ya. Kemudian ketika masuk lagi ke era yang lebih baru, itu ekonomi berbasis informasi. Nah, di masa sekarang ini berkembang lagi adalah experience ekonomi ya, atau ekonomi berbasis pengalaman. Nah, seperti apa itu? Dan pariwisata itu sangat erat ya dengan experience ekonomi. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu apa itu experience ekonomi, kemudian perkembangan dari berbagai era ekonomi di dunia ini, lalu experience ekonomi dan pariwisata. Nah, kemudian yang terakhir kesimpulannya itu adalah tourism product is experience. Nah, makanya ketika kita bicara manajemen daya tarik wisata, produknya itu adalah pariwisata. Nah, apa sih produk sesungguhnya dari pariwisata? Ternyata adalah experience ya. Nah, jadi nanti di dalam pertemuan selanjutnya ini kita akan pelajari ya bagaimana sebuah perusahaan atau pengelola daya tarik wisata itu sesungguhnya mengelola experience dari pengunjung. Tentu saja dengan sarana-sarananya ya. Nanti akan masuk dari experience design ya, atau experience mapping. Kita akan masuk ke service blueprint. Nah, sebetulnya itu sudah cukup lama konsepnya. Nah, tapi ketika dikaitkan dengan experience ekonomi, ternyata sangat relevan. Nah, jadi nanti kita akan melihat experience apa yang kita inginkan, yang ingin pengunjung alami ya. Nah, supaya terwujud experience itu apa yang perlu kita sediakan layanannya ya. Baik, kita lanjut. Yang pertama, what is experience economy? Ini definisi ya, Bapak Ibu bisa cari ya berbagai sumber lain. Ini saya ambil dari sebuah artikel ilmiah. Judulnya itu Measuring Experience Economy Concept. Nah, jadi ini dari sebuah jurnal tentang travel research. Di sini disebutkan bahwa experience itu adalah events atau kejadian-kejadian that engage individuals in a personal way, yang engage ya, menghubungkan atau melibatkan orang-orang atau individu dalam cara yang personal and perceived by the consumer as enjoyable, engaging, memorable encounters for those consuming this event. Nah, jadi kejadian-kejadian itu dipersepsikan oleh konsumen ya, konsumen yang bayar itu sebagai suatu pertemuan, perjumpaan-perjumpaan yang enjoyable, engaging, dan juga memorable. Nah, ini mungkin mengingatkan pada itu ya, sabta pesona ya. Apa namanya? Nyaman, terus apa namanya? Kenangan ya. Nyaman dan kenangan. Nah, ini juga ternyata sama ya di sini. Nah, yang banyak mengemukakan konsep experience itu di dalam pariwisata ya. Ini ada namanya Pine and Gilmore.
Nah, ini jadi saya juga banyak merujuk kepada pemahaman-pemahaman Pine and Gilmore ini. Ini juga sama, ini Dr. Oh ini dia mengutip juga ya, Pine and Gilmore propose the experience economy as an emerging paradigm. Jadi satu paradigma yang mengemuka for enhancing business performance, untuk meningkatkan ya performa bisnis across a wide range of industries including tourism and hospitality. Nah, jadi Pine and Gilmore itu mengemukakan bahwa experience ekonomi satu paradigma yang mengemuka, yang berkembang untuk meningkatkan performa bisnis. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Jadi ternyata experience ekonomi juga tidak hanya di dalam pariwisata dan hospitality, tapi juga diadopsi oleh berbagai jenis industri lainnya. Oke, selanjutnya ini pemahaman konseptualnya. Experience ekonomi, jadi experience is another form of offer in economic ya. Nah, ini jadi perkembangan era-era ekonomi. Setelah dulu adalah raw material atau komoditas ya, kemudian dijadikan produk, kemudian ditambah dengan pelayanan dan service ekonomi ya. It cannot function independently. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri, produk aja atau pelayanan aja. Nah, tapi menjadi satu bagian yang esensial di dalam barang atau jasa. Nah, jadi produk itu ada dua macam ya. Ada produk barang, ada produk jasa. Experience is considered a new value. Nah, disinilah mulai perannya muncul ya di dalam produk dan service. Itu ada satu value yang baru yang ditawarkan sebagai sumber utama dari kepuasan konsumen. Nah, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Itu pemahaman konseptualnya. Nah, seperti ini gambarannya. Ini menurut Pine and Gilmore. Jadi kita hidup di era ya, di era ekonomi yang lebih maju, based primarily on service and which should provide consumer with strong emotional experience. Jadi di era ekonomi yang modern lah gitu ya, kurang lebih, bahwa berbasis ya utamanya pada pelayanan. Nah, dan juga kita harus menambahkan tadi value ya atau nilai kepada konsumen dengan pengalaman yang kuat. Nah, ini ekonomi perkembangannya ya. Bapak Ibu mungkin bisa lihat. Yang pertama nih ekstrak komoditis. Nah, jadi ini yang garis di bawah ya, yang horizontal itu pricing ya, pricing atau harga. Nah, yang vertikal ini competitive position. Jadi posisi persaingan. Nah, yang pricing ini yang paling kiri itu harga pasar, yang paling kanan itu harga premium.
harga premium. Nah, di sebelah kanan ada garis vertikal lagi ya. Ini adalah kebutuhan konsumen. Yang paling bawahnya tidak relevan, yang paling atas sangat relevan. Nah, yang paling kiri ini posisi persaingannya, yang paling bawah itu undifferentiated. Nah, jadi ini tidak banyak perbedaan dengan pesaing ya. Nah, sampai yang paling atas ini differentiated. Jadi ada perbedaan dengan kompetitor. Nah, ini di masa-masa awal kita itu ekonominya berbasis komoditi. Nah, kita mengekstrak komoditi, ya macam-macam lah ya komoditas. Ada beras, biasanya itu kan kopi, atau minyak mungkin ya, dan sebagainya. Jadi bahan-bahan mentah, komoditas dijual begitu saja sebagai produk ya, sebagai barang. Nah, di dalam era ekonomi komoditas, itu secara positioning persaingan, itu undifferentiated. Jadi ini sama gitu ya, tukang beras yang satu, tukang beras dua, tukang beras tiga. Sulit kita membedakan beras yang mana yang akan kita pilih. Sepertinya sama aja gitu. Karena ya dijualnya komoditas ya, di karung bisa gitu ya. Beli minyak ya gitu di liter ya, di liter. Terus beli ya apapun, gula, komoditas. Nah, kemudian di era berikutnya komoditas ini mulailah dibuat menjadi produk, make goods gitu ya. Nah, beras itu mulai dikemas, gula juga mulai dikemas, dikasih merek. Situ mulailah price-nya naik ya. Yang tadinya harga market menjadi semakin tinggi. Yang tadinya needs of customer-nya itu tidak relevan, dan juga positioning-nya undifferentiated, ketika kita bikin jadi produk, nah itu semakin bisa dibedakan ya di pasar itu. Oh ternyata nih ada bedanya nih, beras satu, beras dua, beras tiga tuh dikasih nama. Mulailah kita tahu ada rojo lele, ya, pandan wangi, sebagainya tuh. Price-nya mulai naik, needs of customers mulai lebih relevan. Wah ini lebih cocok nih gitu ya. Kalau asalnya sih nggak peduli gitu ya, kebutuhannya apa sama aja. Nah setelah itu mulailah ada tambahan elemen service atau pelayanan. Nah, yang tadinya di sini hanya produk, kita ngasih uang dapat produk ya. Tidak peduli bagaimana pelayanannya. Nah, lama-lama berkembang bisnis itu menjadi ada servisnya, price-nya semakin naik ya, needs of customer semakin relevan, posisi kompetisi, posisi persaingan itu juga semakin differentiated ya, semakin terlihat bedanya. Beli produk yang pelayanannya kurang bagus, nah itu akan kalah bersaing dengan produk yang pelayanannya bagus. Kemudian perkembangan ekonomi berikutnya itu ada di stage experience. Maksudnya stage ini adalah di setting ya, di setup. Nah, disitulah mulai bisnis tidak hanya tadi ya bikin produk dan memberikan pelayanan yang bagus, tapi juga punya tujuan tambahan ya, dan nilai tambahan memberikan pengalaman. Nah, ini sangat relevan dengan pariwisata. Inilah yang akan kita kelola ketika melakukan manajemen
daya tarik wisata ya, atau manajemen daya tarik pariwisata. Nah, kenapa kita harus repot-repot mengelola pengalaman wisatawan? Karena dari segi price value ya, dia semakin meningkat menjadi premium. Terus juga kompetisi semakin berbeda dengan yang lain. Kepada kebutuhan customer semakin relevan. Disitulah peran ya manajemen daya tarik wisata dalam mengelola experience atau pengalaman. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh kasusnya ya. Mungkin ini sekarang sedang banyak diboikot ya. Tapi nggak apa-apa, kita jadiin contoh ya. Yaitu kopi ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekarang banyak yang seneng ngopi ya. Lagi ngetren. Ini contohnya progression dari economic value untuk sebuah produk ya. Namanya kopi. Nah, tadi ya di awal di era ekonomi komoditas itu sebagai komoditas aja. Beli kopi gitu ya, kopi apapun nggak ada bedanya, semuanya bubuk atau berupa biji gitu ya. Nah, kita beli, berapa harganya? Nah, ini contoh aja ya. Contohnya di Amerika nih, $0,05 per cup ya, sebagai komoditas. Nah, ini juga kita alami ya kalau ke warung kopi, beli kopi yang ada kopi bubuk hitam gitu ya. Nah, paling cuma 3.000 satu satu gelas malah ya, satu gelas. Nah, itu karena kopi sebagai komoditas. Kemudian meningkat nih kopi sebagai produk. Mulai dikemas, dikasih brand, si merek ya. Ini contohnya di Amerika ya. Ini kopi ini sangat terkenal, namanya Maxwell House. Kalau di Indonesia mungkin ya kapal api lah, kapal api. Terus ada Excelso mungkin ya. Excelso lebih mahal. Ada kopi aroma. Nah, jadi orang udah mulai mengenal tuh perbedaan. Kalau mau ngopi, nggak sekedar beli kopi, tapi dia beli brand ya, beli produk. Nah, ini harganya naik lagi nih, karena ada value tambahan dari brand menjadi 0,15 nih kalau di contoh di Amerika ya, per cup ya. Nah, kemudian meningkat lagi ada unsur pelayanan. Nah, di sini dicontohkan itu adalah disajikan di kafe-kafe ya, atau di warung kopi. Yang tadinya cuma beli kopi aja, terus beli produk, nah sekarang ada servisnya. Jadi kita dilayani, tempatnya juga bagus mungkin ya. Nah ini nanti juga kalau sempat ya Bapak Ibu bisa pelajari tentang hospitality in tourism ya. Itu akan lebih jelas. Contohnya di servis ini. Nah ini juga akan memberikan perbedaan ya kalau di dalam hospitality industry itu. Nah, kalau belinya di warung kopi biasa, terus belinya di kafe, sama beli di hotel ya, itu servisnya juga berbeda. Gitu. Yang melayaninya berbeda. Nah ini naik lagi nih nilainya ya, satu cangkir itu. Di sini contohkan $1,5. Nah selanjutnya, ini contoh yang diberikan di sini ya, itu di Starbucks. Starbucks itu dia memberikan experience. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah nyoba ya
minum kopi di Starbucks ya. Satu cangkirnya berapa mungkin ada yang ingat terakhir? Itu dengan tax dan servis ya. Kalau nggak salah tuh 50.000 ya. 50.000 untuk satu cangkir kopi. Nah, di sini disampaikan coffee as a commodity can be developed to be a product. Kemudian service and finally experience. Starbucks itu sangat memahami tentang hal ini, bahwa customer itu mencari authentic experience, pengalaman otentik, demanding products that fit their own needs. Nah, jadi si produk itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi Starbucks ini dalam konsep experience ekonomi, nah, dari sudut pandang pariwisata ya, Starbucks ini sudah mengelola sebuah daya tarik sebetulnya ya. Nah, jadi orang datang ke Starbucks itu bukan untuk membeli kopi atau minum kopi, tetapi untuk mendapatkan ini experience ya. Experience-nya apa? Nah, ini mungkin kita harus breakdown ya. Mungkin Bapak Ibu bisa experience juga ke Starbucks. Nanti di breakdown oleh Bapak Ibu, ini experience-nya apa sih sebetulnya gitu ya. Nah, tapi di sini dijelaskan sedikit. People are willing to pay the high price of Starbucks products in order, nah ini yang dibeli itu ya, to feel well, to create good memories, and get a customized experience. Nah, kurang lebih gitulah ya. Jadi apa yang sebenarnya dibeli itu adalah experience-nya, kenangan indahnya ya, merasa feeling well dan sebagainya. Nah, ini di dalam ini ya salah satu sumber consumer behavior ya. Consumer behavior ini dicoba di breakdown. Kenapa sih begitu mahal ya experience minum kopi di Starbucks? Ya, ini unsur-unsurnya kurang lebih seperti ini. Inilah yang nanti di manage ya di dalam manajemen daya tarik wisata. Ini cuma minum kopi aja, tapi di sini didukung oleh kita manage tata cahayanya ya, dimming lighting. Nah, jadi tata cahayanya kalau di Starbucks tuh kan agak-agak redup ya, suasananya hangat lah. Akustik musik mungkin sekarang udah jarang ya, tapi ya dulu ada musiknya. Mungkin cuma di setel rekaman juga ada ya. Sofanya dikasih yang mewah lah ya, sofanya mewah. Terus interiornya soft color, jadi lebih nyaman buat kita. Terus luxurious feeling. Nah, jadi dengan tata cahaya, sofa, musik ya. Mungkin ini ya, kalau dulu ya pertama kali Starbucks buka tuh dari cangkirnya itu juga sangat menarik ya. Terus ada mug yang besar gitu. Terus ya interiornya bagus lah materialnya. Nah, itu jadi kita merasa ada kemewahan ketika minum kopi di Starbucks ya. Kita merasa jadi orang yang istimewa, lebih oke dari orang lain lah gitu ya. Apalagi lihat keluar jendela gitu ya, lihat orang-orang di jalan yang minum kopinya di
pedagang asong gitu. Oh, kita lebih merasa oke lagi situ ya. Ada free wifi, mungkin ini masih ya free wifi ya. Nah, ini ada konsep third place yang ditawarkan Starbucks itu ya. Tempat ketiga. Sini ada nggak ya? Oh, nggak ada. Nah, ini tempat ketiga ini maksudnya apa? Maksudnya tempat pertama kita, Bapak Ibu, tempat pertamanya di mana? Di rumah ya. Habis dari rumah kemana? Kerja di kantor. Nah, jadi Starbucks melihat orang-orang di perkotaan itu cuma dari rumah ke kantor pulang lagi. Terus besoknya ke kantor pulang lagi. Nah, itu disitulah bahwa orang-orang perkotaan mereka butuh tempat ketiga atau third place ya. Jadi pulang kantor tuh harus singgah dulu kemana gitu ya sebelum ke rumah lagi. Nah, Starbucks menawarkan tempat tersebut. Jadi sebagai apa ya, escape juga lah ya, tempat escape, mungkin me time gitu. Nah, itu yang dibeli oleh pengunjung. Inilah yang kurang lebih ini ya, ada gambaran awal apa sih yang harus kita kelola ya. Kemudian, nah ini tambahan lagi ya, conceptual understanding dari eh, experience itu. Sekarang kita masuk ke tourism as experience. Nah, jadi tadi udah kelihatan ya contoh-contoh dari experience ekonomi. Nah, pariwisata itu adalah juga sebagai pengalaman ya yang dijualnya itu. According to Pine and Gilmore, business must transform their paradigm from a delivery focus service economy that prioritizes high quality service. Nah, harus digeser ya to a stage experience economy that generates a memorable consuming experience. Nah, tapi memang ada kaitannya nanti ya. Cuma kita itu fokusnya bukan di delivery-nya atau di service-nya ya. Memprioritaskan high quality service. Nah, tapi apa yang kita prioritaskan itu adalah experience. Jadi kita harus men-stage ya, men-setting experience apa yang akan diperoleh oleh wisatawan sehingga bisa menghasilkan kenangan yang indah ya, yang tak terlupakan. Nah, cuma untuk memperoleh experience ini, nanti kita harus menyusun rangkaian servisnya juga ya. Kemudian yang kedua, tourism has been the forefront of staging experience. Nah, ini ya, ternyata ada yang pernah mengkaji ini. Jadi, kalau masalah men-setting pengalaman atau staging experience, tourism justru yang menjadi pelopor ya, atau yang ada di garda depan experience ekonomi itu ya pariwisata. Nah, ini disebutkan oleh Sternberg, tourism primarily sells as a stage experience ya. Stage experience. Jadi tourism itu utamanya menjual pengalaman yang diatur ya, yang dikelola, mengelola pengalaman. Tourism central productive activity is the creation of the touristic experience. Jadi apa sih aktivitas utamanya yang kita kelola dalam pariwisata? Yaitu mengkreasikan pengalaman wisatawan. Nah, itu ya, jadi paradigmanya
atau filosofinya dalam manajemen daya tarik wisata juga ini berlaku. Apa yang akan kita kelola? Nah, ini fokusnya di stage experience atau mengatur pengalaman, mengelola pengalaman. Oke, kita lanjut. Ini udah habis ya. Nah, ini ya udah habis sampai sini. Nah, jadi itu intinya apa yang akan kita kelola. Jadi pariwisata itu produk utamanya adalah mengelola pengalaman ya. Jadi, tapi untuk supaya mendapat pengalaman itu, nah ini contoh yang di Starbucks, ya ini komponen-komponennya juga harus eh, kita identifikasi ya. Nah, nanti ada di service blueprint. Itu mungkin ya gambarannya tourism as experience. Uh, ya kira-kira gimana? Kalau ada pertanyaan silakan ya. Ini juga nanti saya coba singgung ya sedikit tentang hospitality. Ini lebih detail lah ya. Ya, silakan sambil kalau mau nanya. Malam, Pak. Ya, ya, silakan. Pak, maaf kalau ini kan secara aplikasi Pak, Pak ya. Kalau di apa untuk kepariwisataan secara umum itu agak susah ya Pak ya pelaksanaannya Pak ya untuk melihat daripada experience atau dari sisi ininya. Karena kan Mm, itu kalau dari Sabta Pesona juga kan memang itu sesuatu yang bagus, tetapi pelaksanaannya memang kan agak susah ya Pak ya. Jadi, maksudnya belum maksimum di karena kan itu ada pengaruh juga kepada masyarakat luas ya Pak ya, bukan hanya pengelola saja gitu. Nah, itu mm, sampai sampai sejauh mana kita bisa membuat satu edukasi terhadap masyarakat ya Pak. Kalau dari mm, Tata Pesona itu kan kalau dibilang aman, kalau dalam lingkungan pariwisata kan itu sangat luas ya Pak ya. Aman mm, itu kalau dalam lingkungan lingkungan tertentu atau lingkungan wisata itu masih bisa diawasi dan segala macam. Tapi kalau udah mm, public area, public umum itu juga agak susah ya Pak ya. Nah, mm, masalah kebersihan di kita ini kan sangat-sangat susah ya Pak ya. Kalau di Bandung juga mm. istilahnya aduh gitu kan susah banget gitu kan. Iya, Nah, iya. kalau ramah tamah ya memang tergantung daripada kultur masing-masing daerah ya Pak ya. Tapi secara keseluruhan ramah tamah itu apa ya accepted lah kalau di Indonesia. Mm, Ya, mm, tapi akan menjadikan istilahnya ujung-ujungnya adalah kenangan. Nah, itu in experience ya Pak ya menjadi sesuatu yang lebih mahal. mm, Nah, mm, ini sangat subjektif banget ya Pak ya. Kalau kenangan itu akan akan bisa menjadi negatif maupun menjadi positif gitu. mm, Tergantung daripada pengalaman daripada kalau Sabta Pesona ya kenangan itu bisa juga tergores dengan misalkan keamanannya gitu kan. Salah mm, satunya gitu. Ya, ini kalau di apa di lingkup kecil ya misalkan di hotel atau di tempat wisata itu mungkin bisa dikelola dengan baik. Tetapi kalau kita lihat secara umum wisata pariwisata di satu tempat gitu istilahnya mm,
Ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat apa sensitif yang akan banyak melibatkan daripada pemahaman lingkungan sekitar sih Pak ya. Hmm, hmm, hmm. Eh, Sejauh mana kita bisa melakukan satu merubah daripada kebiasaan atau budaya gitu ya Pak ya. Hmm. Kan budaya bersih ini juga kan untuk ke di lingkungan kita juga agak susah ya Pak ya. Hmm, hmm, hmm. Itu sih Iya, iya. itu yang kadang-kadang kita yang berada dalam dalam lingkungan apa di kepariwisataan atau di perhotelan ini kan kita dalam perhotelan bisa melakukan itu, tetapi sejengkal dari apa pagar hotel ini kan kita tidak bisa melakukan satu apa perubahan yang nyata gitu, Pak. Karena itu udah umum sekali gitu. Hmm, hmm, Menurut hmm. Bapak bagaimana, Pak? Eh, Iya. Ini secara teoritis ya, Pak ya. Iya, iya, terima kasih. Eh, nah, ini sebetulnya yang kita bahas ini memang dari aspek konseptual ya, konseptual bahwa kita harus memahami itulah yang perlu kita kelola di dalam eh, manajemen daya tarik wisata. Nah, nanti tentunya ada elemen-elemen yang apa eh, mendukungnya ya. Nah, itu harus kita perhatikan. Di dalam hal ini, seperti yang sudah dibahas di dalam pertemuan sebelumnya, manajemen daya tarik wisata itu tentu saja eh, bukan cuma pengelolaan internal ya, tapi juga eksternal. Sebetulnya di dalam setiap kegiatan usaha juga sama ya, faktor eksternalnya eh, tetap harus diperhatikan. Namun di dalam pariwisata, faktor eksternal ini juga menjadi eh, krusial gitu ya, seperti yang tadi dikemukakan. Kalau upaya-upaya ya memang ada seperti keamanan ya, itu pengelolaannya adalah untuk lingkungan kita sendiri ya. Kayak contohnya kalau tadi daya tarik wisata, ya berarti di lingkup situs atau tapak ya, di daya tarik wisata yang kita kelola, keamanannya itu yang kita bisa kendalikan. Nah, tapi kalau kita bicara destinasi, berarti kan lebih luas ya. Kalau destinasi itu lebih luas. Nah, biasanya kalau pengelola destinasi itu di tatanan pemerintahan ya, tatanan pemerintahan itu juga punya upaya-upaya tersendiri. Nah, tetapi di dalam mata kuliah yang sedang kita ikuti memang skupnya itu daya tarik ya, daya tarik wisata atau tourist attraction. Nah, ini tentu saja eh, ada di dalam kendali kita gitu ya, ada dalam kendali kita, termasuk lingkungan masyarakat juga sebetulnya. Nah, itu bisa kita eh, buat programnya lah ya, buat programnya ketika kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa lingkungan masyarakat, oh itu ternyata bagian dari eh, pengalaman wisatawan yang datang misalnya gitu ya. Eh, ya contohnya ada beberapa lah ya. Saya contohkan misalnya di Bandung, mungkin pernah dengar ya ada Saung Angklung Ujo ya. Saung Angklung Ujo itu juga tidak mudah gitu ya, karena di lingkungan Saung Angklung itu banyak juga masyarakat yang ya katakanlah ekonominya masih rendah ya, terus mungkin ada pengangguran juga tinggi. Nah, tapi di Saung Angklung itu saya lihat ya ada beberapa program karena dia merasakan betul ya kalau wisatawan datang ke Saung Angklung
itu harus mulai dari masuk Jalan Padasuka sampai ke tempat parkirnya Saung Angklung itu harus merasa nyaman ya, merasa aman. Nah, yang dilakukan itu cukup bagus ya. Saung Angklung itu dia membuka sanggarnya untuk warga sekitar Saung Angklung itu dalam tanda kutip direkrut lah gitu ya. Warga-warga sekitar direkrut terus dilatih kesenian Sunda itu ya. Ada yang ikut calung, ada yang angklung, dan sebagainya. Akhirnya dibuat jadwal latihan di situ ya untuk masyarakat. Nah, dengan seperti itu ternyata warga-warga di sekitarnya menyadari gitu, oh ada manfaatnya nih. Nah, jadi wisatawan datang ke Saung Angklung itu rame, bukan cuma si Saung Angklung Ujonya yang dapat manfaat, tapi warga sekitar juga eh, punya punya saham lah gitu ya, punya saham di situ secara sosial, mereka juga dapat manfaat gitu. Tiap ada pertunjukan, mereka juga ikut ya, diajak untuk jadi penampil. Warga sekitarnya juga mungkin ya ada yang ikut bantu eh, parkir dan sebagainya ya. Nah, dengan demikian lingkungan di sekitar Saung Angklung tercipta lah gitu ya. Jadi itu bagian dari uh, strategi pengelolaan atau manajemen daya tarik wisata di sana. Kemudian contoh lain mungkin pernah dengar di Nihiwatu ya. Nihiwatu pernah dengar ya. Ada di Sumba, Sumba Barat. Itu sebuah resort di tepi pantai. Uh, itu resortnya bangunannya tradisional sebetulnya ya, dari kayu, atap atap jerami, tapi memang dibuat sedemikian rupa lah sehingga kualitasnya bagus, berkelas resort uh, internasional ya. Nah, di Sumba Barat kalau tahu ya Bapak Ibu, karakteristik demografisnya itu ya orang-orangnya cukup keras lah. Jadi di sana juga ada budaya perang ya. Uh, Kebudayaannya ada namanya pasola, mungkin pernah dengar ya. Jadi perang-perangan pakai kuda, saling melempar tombak gitu. Dulunya tombaknya tombak beneran, tajam sampai ada yang terluka. Nah, kayak gitu karakteristiknya di Sumba Barat. Nihiwatu ini menyadari hal itu ya. Selain mengelola resort, ternyata mereka punya strategi lain lah ya. Perusahaannya itu membantu membuat yayasan kebudayaan di sana ya. Nah, yayasan kebudayaan Sumba, di mana di yayasan itu dilakukan kegiatan-kegiatan untuk eh, memelihara kebudayaan Sumba. Nah, masyarakat di sana eh, yang tergabung lah ya, ikut dalam yayasan itu mendapat pembinaan, kemudian direkrut untuk bekerja di Nihiwatu Resort itu. Nah, yang uniknya Nihiwatu ini si tadi pegawai-pegawainya asli orang sana ya, orang Sumba. Kan susah kalau langsung belajar bahasa Inggris ya. Nah, akhirnya dalam melayani wisatawan dipersilakan pakailah bahasa daerah gitu ya. Nah, memang ada kesulitan-kesulitan, tapi di sana ada supervisornya. Kalau memang sudah benar-benar sulit, dia akan bantu. Tapi dalam proses kesehariannya melayani wisatawan, itu pakai bahasa daerah. Itu juga yang dikembangkan di yayasannya ya. Ternyata wisatawannya malah senang gitu ya, ada authentic experience. Oh ini sangat otentik. Mereka juga pesan makan mungkin ada campur bahasa isyarat gitu ya, walaupun lihat menunya. Nah itu jadi experience tersendiri.
cukup berhasil lah gitu ya. Nihiwatu itu sempat dapat penghargaan juga, dan lingkungan sekitarnya tentu saja sangat mendukung ya, karena mereka ada yayasan kebudayaan ya, ikut juga kerja di Nihiwatu. Dan mungkin kalau browsing ya di websitenya itu sangat mahal ya, mau nginep di Nihiwatu itu saya lupa harganya ya, $12.000 gitu kalau nggak salah ya, tapi dia paket, jadi mungkin paket berapa hari gitu nginep di sana. Dan waiting list-nya lama ya, bisa setahun waiting list kalau mau nginep di sana. Nah itu karena value-nya tadi ya, value-nya meningkat, experience-nya juga dikelola dengan baik, dan juga elemen-elemen pendukungnya, yaitu host community tadi. Nah itu mungkin lah ya contoh-contohnya di dalam pengelolaan sebuah daya tarik wisata. Ya, itu mungkin ya. Terima kasih tadi pertanyaannya. Ini saya sebelum ditutup ya, ini udah jam 9 ya. Ini ada spektrum, ini saya bikin ya. Masih kaitannya dengan experience tadi. Nah, ini saya bikin spektrum pengelolaan. Ini sebenarnya hospitality ini pengertiannya ya. Sebelumnya saya bahas nih. Jadi bukan hospitality itu kan konotasinya hotel restoran ya. Nah, tapi secara konsep hospitality itu jadi konsep pelayanan, dan pariwisata itu sangat erat ya menerapkan konsep hospitality. Nah, ini spektrumnya seperti ini, kurang lebih mirip ya dengan yang tadi. Nah, jadi paradigma bisnis ini kaitannya dengan level of product. Mungkin kalau pernah belajar siapa namanya? Kotler ya. Nah, Kotler itu dia selain membahas market, dia bahas produk juga. Nah, jadi kalau paradigma bisnis yang basic itu seperti ini. Tujuannya adalah profit ya. Bisnis tujuannya profit. Nah, kalau yang modern, bisnis tujuannya apa? Customer satisfaction. Baru dapat profit gitu ya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan experience ekonomi, dia masih di taraf service tadi ya. Nah, yang hospitality paradigm itu gimana? Atau yang di tourism lah ya. Nah, ini persis kayak tadi Pine and Gilmore ya. Jadi bukan customer satisfaction, bukan profit, tapi tujuan dari pengelolaan daya tarik wisata adalah customer atau tourist experience. Dari situ barulah timbul customer satisfaction, ya pada akhirnya profit ya. Nah ini kalau dikaitkan dengan level of product, nah ini tadi kan komoditas ya. Nah di sini istilahnya Kotler itu core value atau basic product. Nah kalau tadi kopi, ya yang penting kopi ditinyuh, diseruput gitu ya. Kalau jualan hotel, oh yang penting bisa tidur, gitu. Itu core value-nya, basic product. Nah, tapi di modern paradigm, wah nggak bisa cuma basic, tapi harus expected product. Ini menurut Kotler ya. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang jadi ekspektasi wisatawan itu harus terpenuhi. Jadi bukan cuma minum kopi, nah, tapi minum kopi dengan dilayani dengan baik. Cangkirnya yang bagus, tempatnya bersih gitu ya, suasananya nyaman. Nah, kalau yang tadi yang basic, mau tempatnya kotor gitu ya, mau duduk di bangku nggak apa-apa, yang penting kopinya dibeli jadi gitu ya.
Nah, tapi dalam paradigma modern nggak bisa. Ini harus terpenuhi apa yang jadi ekspektasi wisatawan. Nah, di dalam hospitality itu beda lagi. Nah, jadi ada augmented product atau yang ditingkatkan. Jadi bukan cuma sekedar minum kopi, bukan cuma sekedar tempatnya nyaman atau bersih gitu ya. Tapi ada nilai lain gitu. Nah, apa itu nilai lainnya? Experience tadi ya. Nah, cuma itu bukan berupa tadi ya kamar-kamar vakum gitu ya. Bisa aja kita mengelola sebuah daya tarik wisata, tapi ya di mana nih spektrumnya gitu ya? Apakah masih basic atau udah modern atau udah menerapkan sepenuhnya hospitality? Kita masih nawarin core value, basic product, udah expected product, atau lebih jauh ya, augmented product atau bahkan potensial product. Nah, ini di dalam konsep hospitality yang ini sebenarnya sebelumnya ada ya. Ini beberapa elemen lah yang harus diperhatikan di dalam hospitality atau dalam tourism. Itu ada kata-kata kuncinya ya, act of kindness, how to deliver, relationship building, customer experience, dan element of care. Ada kepedulian terhadap wisatawan. Ini contohnya, tadi juga sama ya, pernah dibahas sedikit. Nah, yang basic paradigm itu yang penting kenyang ya. Beli nasi, ada lauknya, dimakan enak, kenyang gitu ya. Nah, yang modern bisnis, oh nggak bisa cuma harus kenyang doang gitu ya. Itu kan basic banget. Tapi beli makan itu selain kenyang, tapi ya disajikan dengan apa bersih piringnya gitu ya, tempatnya nyaman. Nah, yang hospitality, oh bukan cuma sekedar bersih dan nyaman, ini diulik disajikannya secara artistik, wah ditata gitu ya, platingnya dan sebagainya. Nah, itu jadi ada experience baru ya. Malah sekarang ada yang dibakar di meja ya, atau dikasih apa namanya nitrogen. Nah itu kan buat experience. Ini expected, nah ini augmented. Nah ini tadi contoh yang di hotel ya. Cuma ini contohnya kurang kelihatan mencolok ya. Ini yang basic untuk hotel. Sebenarnya kan basicnya tempat nginep ya. Penting ada kasur, ada bantal, ada kamar gitu. Bisa tidur. Nah, tapi kalau dalam yang modern, paradigma modern, oh nggak bisa. Itu harus ya tempatnya nyaman, bersih, terus mungkin ber-AC ya, kasurnya empuk. Nah, kalau yang hospitality, ini sebenarnya contohnya kurang kurang ekstrim lah ya. Tapi kelihatan lah ya, di sini uh, bantalnya ditambah-tambah nih ya. Oh, ini malah ada gulingnya. Mungkin ya kalau yang lebih kreatif lagi ya, dikasih apa namanya? eh Ya ada yang anduknya ditata ya, ada dikasih apa? Pralin ya, pralin. Terus kamarnya juga ada yang lebih unik dan sebagainya lah. Nah, jadi ada elemen of care-nya tadi ya, elemen of care. Ini, nah ini tour ya, ini tour. Tour juga sama. Sorry. Ya gitulah ya.
Nah, ini kita walaupun kita di pariwisata, bisa juga paradigma bisnisnya masih basic gitu ya, atau sudah modern, atau malah sudah benar-benar pure ada konsep hospitality-nya gitu. Itu ya kurang lebih tambahan untuk paradigma di dalam pengelolaan daya tarik wisata, yaitu dengan memasukkan unsur-unsur hospitality. Tapi tadi ya perkara gimana susah nih Sabta Pesona, itu mungkin kalau kita ngomong Sabta Pesona biasanya itu ranahnya di destinasi ya. Destinasi itu lebih luas, umumnya di pemerintah mungkin di beberapa tempat ada DMO ya, Destination Management Organization. Nah, itu memang kompleks ya, dan melibatkan apa, pemberdayaan masyarakat ya. Nah, cuma di ranahnya daya tarik wisata itu lebih spesifik. Nah, itu relatif semuanya ada di bawah kendali kita gitu ya. Nah, jadi apa yang bisa kita kendalikan termasuk lingkungan sekitar. Nah, cuma tadi paradigmanya itu yang kita kelola itu adalah experience wisatawan. Nah, nanti bagaimana penerapannya? Nah, mungkin di pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya kita masuk ke experience mapping dan juga service blueprint ya, service blueprint. Nah, itu ada kaitannya dengan mungkin pernah dengar ya moment of truth juga ya. Nah, jadi itu yang akan kita bahas setelah UTS. Jadi untuk UTS itu yang akan kita diskusikan atau kita ujikan lah ya. Itu sampai ke tahap konseptualnya. Secara konsep, saya harap udah ada gambaran ya, bisa dipahami. Nah, nanti di dalam penerapannya setelah UTS. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Sebelum ditutup, ini nggak masuk semua ya, nggak hadir semua. Silakan, atau sudah cukup? Udah cukup ngantuk. Ini ada Pak Aziz, Chef Gilang, Riz Rohani, Pak Guido, Pak Irwan, Pak Komarudin, Pak Moyo. Tuh, ada 11 ya. 11. Ya, silakan. Atau udah cukup? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Ya. Pak, terima kasih. Ya, kalau sudah mungkin itu saja ya materi 1, 2, 3 pertemuan kita sebelum UTS. Bapak, Pak, Ya, ininya bisa di-share, Pak, oh presentasinya iya, Pak, yang kemarin atau di drive-nya kampus? belum dikirim ya. Belum, Pak. Kalau yang pertama sama kedua belum. Saya sih belum lihat sih, Pak. Oh iya ya, coba nanti saya kirim ya. Iya, iya baik. Nanti saya kirim termasuk yang tadi ya. Ada 2 tambahan. Itu aja. Eh, Mudah-mudahan ya ada yang bisa ditangkap lah ya secara konseptualnya. Mungkin malam ini saya cukupkan ya sampai di sini. Baik, Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat beristirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi